Jumpa lagi kita sahabat di kanal Saprudin Pernyata. Kali ini akan saya suguhkan sebuah postingan tentang objek wisata yang diberi nama Beranda Taman Salma Sopa. Yang dimaksud dengan Beranda Salma Sofa adalah sebuah bangunan yang terdapat di bagian depan sebelum kita masuk ke area kolam renang di bagian belakang. Bangunan dengan panjang 40 meter ini dan lebar 5 meter berisi benda-benda unik, benda-benda antik bernilai historik, bahkan juga eksotik. Untuk bisa masuk ke beranda, setiap pengunjung dikenakan tarif Rp10.000. Pintu masuk berada di bagian depan, tapi karena hari ini sudah tutup, kita akan menelusuri Beranda Salma Sopa melalui pintu belakang. Oh ya, Beranda Salma Sopa buka setiap hari kecuali hari Senin dari pukul 8 hingga pukul 17. Dari arah belakang kita akan bertemu bangunan dengan tulisan Odah Bertemu. Itu diambil dari bahasa Kutai, artinya tempat pertemuan atau meeting room. Bangunan dengan ukuran 8 kali 8 meter ini memang biasa digunakan oleh para pengunjung untuk melakukan arisan, rapat, atau sekedar silaturahmi keluarga, ulang tahun, dan sebagainya. Ruang pertemuan ini cukup unik karena dihiasi dengan berbagai alat musik, baik tiup maupun gesek. Dan di dalam bangunan ini juga kita bisa melihat foto-foto jadul Samarinda. Sekarang kita masuk ke bangunan induk yang bernama Beranda. Mestinya kita bisa lewat depan, tapi tutup ya. Dan ini adalah busana-busana bangsa-bangsa di dunia. Ada busana Korea, busana Jepang, busana noni-noni Belanda, India, juga tradisi Indonesia. Yang menarik, di beranda juga Anda bisa menemukan buku novel, buku-buku bacaan motivasi karya Saprudin Pernyata, seperti yang kita lihat melalui gambar ini. Buku ini hanya bisa didapatkan di sini dan di toko karpet Salma Sopa, serta melalui online dengan menghubungi Nur Ihsan. Nah, kita lihat pertama adalah sepeda motor tahun 70-an, sepeda motor Honda yang sudah dimodifikasi. Digunakan hanya sebagai barang pajangan, meskipun kalau diberi bahan bakar bisa jalan. Benda antik yang bisa kita temukan di sini antara lain adalah kursi tempat orang bercukur,
Kursi ini sudah berusia 70 tahun. Awalnya dari Surabaya, karena penggunanya mengganti kursi baru dikirim ke Kalimantan kepada keluarganya, tepatnya di Balikpapan. Selain kursi tempat bercukur, kita juga bisa melihat gunting rambut yang cukup unik dan tidak dikenal oleh generasi milenial. Ada juga minyak rambut mereknya Tancho. Yang ini mereknya All English Rita Classic. Entah apakah masih ada dijual di toko sekarang ya. Benda lain yang bisa kita temukan di tempat ini adalah mesin jahit merek Singer. Mesin jahit ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Menurut empunya, mesin jahit ini pertama kali dimiliki oleh Awang Muhammad Siddiq, almarhum. Awang Muhammad Siddiq almarhum yang kalau saat sekarang masih hidup sudah berusia lebih dari 100 tahun. Sementara dia mendapatkan mesin jahit ini dari ayahnya. Itulah sebabnya mesin jahit ini diperkirakan lebih dari 100 tahun. Ini adalah prototip kapal Ruhui Rahayu, kapal penumpang dan barang yang membawa warga Kalimantan Timur ke Berau, Bulungan, dan daerah utara ketika daerah utara Tarakan dan Bulungan masih menjadi bagian dari Kalimantan Timur. Saat itu belum ada jalan darat. Benda lain adalah sebuah telepon jadul. Telepon ini hanya bisa digunakan dengan cara menghubungi kantor Telkom. Jadi setiap kali kita nelpon akan diterima oleh kantor Telkom Pusat. Kemudian kantor Telkom Pusat menghubungkan kita kepada orang yang akan kita tuju. Benda lain yang unik adalah teropong. Teropong ini sudah berusia 107 tahun. Kita bisa lihat dari tulisan yang ada di teropong ini, yaitu 1915. Artinya teropong buatan London ini sampai sekarang tahun 2022 sudah berusia 107 tahun. Ini adalah gramafon sebelum dikenal piringan hitam. Usianya 87 tahun, buatan India. Satu piringan gramafon hanya bisa memutar satu lagu, sehingga bolak-balik hanya 2 lagu. Benda lain yang berusia lebih dari 100 tahun adalah saksofon. Saksofon buatan Perancis ini sudah berusia lebih dari 100 tahun yang kita bisa temukan tulisan produksinya pada bagian permukaan. Di belakang saksofon kita bisa melihat beberapa sampul piringan hitam ya. Piringan hitam itu adalah alat pemutar musik masa lalu yang oleh anak-anak sekarang belum tentu mereka mengenali. Ada Teti Kadi, sangat kondang di tahun 60-an sampai tahun 70-an. Ada Kus Plus. Ini ada beberapa lagi yang saya tidak kenal. Ini adalah Ivo atau ibunda dari Astri Ivo. Jadi ibunya juga penyanyi, anaknya juga kemudian menjadi penyanyi yang terkenal.
Ini adalah Waljinah kalau saya tidak salah, penyanyi lagu-lagu Jawa dan keroncong. Ada Karya Arianto, ada band Empat Nada, sebuah grup band di masa lalu. Ada Titik Muksin dan Sendora yang terkenal di tahun 70-an. Dan sampai sekarang sekali-sekali kita masih bisa mendengar suaranya. Dan ini adalah alat pemutar piringan hitam. Ini adalah proyektor film. Selanjutnya kita juga bisa menemukan aneka alat untuk permainan anak-anak seperti Nintendo, PlayStation di masa lalu, juga radio-radio yang sudah 40-50 tahun usianya. Bahkan ada radio jadul yang usianya sudah 70-80 tahun di beranda Salma Sofa. Satu benda yang menarik menurut saya yang perlu sahabat ketahui adalah sebuah brankas yang usianya lebih dari 100 tahun, mungkin ini zaman penjajahan Belanda, entah bagaimana asal muasalnya ditemukan. Buatan Singapura, ukuran kurang lebih tinggi 50 cm dan panjang lebar sekitar 70 cm. Diperlukan 2 orang untuk mengangkat brankas ini. Sangat berat. Sahabatku semua, ini adalah backcouper yang biasa digunakan oleh warga untuk bepergian di masa lalu, terutama kalau bepergian dari Kalimantan ke Jawa atau dari Kalimantan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Terbuat dari besi karena memakan waktu berbulan-bulan perjalanan ke tanah Mekah. Demikianlah tayangan ini untuk sahabat semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta membagikan postingan ini untuk penyemangat konten-konten berikutnya.